Sebelumnya kita lihat dulu ini videonya Aidit ketika mau melarikan diri dari Jakarta ke Jogja. Jadi dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menuju Yogyakarta. Nah, ini video-video lama heboh untuk penyambutannya Aidit sendiri. Aidit sendiri ini dari marga Ba'alawi yang konon sekarang tidak diakui oleh Robito Alawiyah karena mungkin mencoreng nama Robito Alawiyah. Dari klan mereka justru ada yang gembong PKI di Indonesia ini. Ini videonya bagus supaya kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Tegal, Pemalang, terima kasih sudah mengawal kiai kita, guru kita, ulama kita, Gus Abbas Buntet, yang beberapa waktu lalu mengisi pengajian di Musola Nurul Huda di Kabupaten Tegal. Yang menjadi berita, beliau ini pamflet-pamfletnya, bannernya atau baliho pengajian di Nurul Huda Kabupaten Tegal ini dicoret-coret vandalisme orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan kepada aparat dan semoga tertangkap dan diproses tentu saja. Dan mungkin sekarang tidak ada lagi matre-matrean, tidak ada setelah itu maaf bagimu, relakan diriku, nggak ada kata-kata itu, karena ini sudah terjadi berulang kali. Dan perkaranya, urusannya ya karena mungkin dari oknum Habib ini merasa gerah, merasa panas telinganya karena pengajian dari Gus Abbas Buntet ini selalu mencerahkan pribumi-pribumi yang hadir mendengarkannya. Salah satu dari pembela Wali Songo dan Muslim Nusantara yang akan dibenarkan, diluruskan pemikirannya dari doktrin-doktrin Habib Ba'alawi ini, ya salah satunya adalah ya Gus Abbas Buntet ini dengan ceramahnya yang luar biasa, tidak tedeng aling-aling. Karena apa? Kalau dibiarkan ini terus-menerus, oknum Habib Ba'alawi ini akan semakin merajalela, yang merusak banner dan mencoret-coret gambar wajah beliau, dan di situ ditulisi stres atau apa itu yang jelas. Ini menandakan bahwa ada oknum-oknum yang kepanasan dan berusaha menghadang laju dakwah beliau ke daerah-daerah. Kita akui pengajian Gus Abbas Buntet ini memang mencerahkan, jadi mendudukkan persoalan yang sebenarnya. Kemarin-kemarin diceritakan dari beliau masalah PKI ini. Siapa akhir-akhir ini yang selalu teriak-teriak PKI? Itu dari oknum Ba'alawi salah satunya. Dan provokasi-provokasi kepada pemerintah, mereka tidak tedeng aling-aling kepada pemerintah,
dan membenci pemerintah yang sekarang ini Presiden Joko Widodo sebagai presidennya. Dijelaskan oleh Gus Abbas Buntet bahwa sebenarnya yang geng PKI di Nusantara ini siapa? Ya dari oknum-oknum Ba'alawi ini. Waktu Madiun, peristiwa PKI Madiun meletus, itu pimpinannya siapa? Muso. Muso ini siapa? Ya Ba'alawi. Lantas di Kalimantan yang namanya belakangnya itu Barok Bah itu, 2 orang itu kakak beradik kalau nggak keliru. Itu juga siapa? Itu ya Ba'alawi. Dan yang paling menghebohkan tidak hanya kiai-kiai yang terbunuh dan sengaja dibunuh, berapa ribuan menurut Gus Abbas Buntet ini, itu pada peristiwa tahun 1965 berdarah. Bukan hanya kiai saja, bahkan jenderal-jenderal juga disapu sama PKI ini. Siapa gembongnya PKI ini? Ya oknum Ba'alawi. Siapa dia? Itulah Aidit gembong PKI. Dan ternyata yang terbunuh waktu itu dan dibunuh waktu itu kebanyakan kiai-kiai Nusantara. Dari klan-klan mereka, apakah kita mendengar ada korban dari keganasan PKI ini? Sampai sekarang kita tidak pernah mendengar. Jadi Gus Abbas Buntet memberikan pencerahan kepada kita supaya kita ini kembali ke ajaran leluhur kita, Wali Songo dan orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kita, tidak dengan doktrin-doktrin dan kasta-kasta yang menempatkan pribumi ini pada kasta terendah kelas 3, itu dalam ajaran Islam tidak ada. Jadi dijelaskan itu sama Gus Buntet secara detail kalau kita memperhatikan pengajian-pengajiannya. Inilah salah satu yang mungkin membuat oknum-oknum ini panas pikirannya, panas hatinya, karena merasa dibongkar siasat-siasat liciknya. Dulu waktu datang ke sini ikut Belanda, bela Belanda dengan memakai jubah agama. Karena di kita ini mayoritas Islam, ya dengan cara-cara agama Islam mereka membodohi kita. Kita selalu terpesona dengan penampilan jubah, bahasa Arab yang keren, tapi dibalik itu kita dibodohi dengan doktrin-doktrin dan percaya saja selama ini mengatakan mereka-mereka ini dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Gus Abbas Buntet sebelum di Tegal, bannernya dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan rasis, bahkan di mukanya itu juga dicoret-coret. Ini sebelumnya akan mendatangi Kabupaten Wonogiri. Sebelum Kabupaten Wonogiri ada Kota Malang. Dan di Kota Malang sebelum mengadakan pengajian, beliau karena diundang di salah satu pondok pesantren di Malang, itu beberapa hari sebelumnya sudah diprotes orang-orang yang mengatasnamakan rakyat menolak kedatangan dari Gus Abbas Buntet ini. Jadi memang Gus Abbas Buntet ini mungkin ini membuat mereka-mereka yang anti kepada pencerahan-pencerahan yang ditanamkan beliau kepada kita semua ini merasa terganggu dan was-was. Jangan-jangan suatu saat kalau kita ini mengerti sepak terjang mereka selama ini, kita tidak lagi menjadi muhibin. Dan saya yakin yang mencoret-coret ini, yang di Tegal ini bukan oknum mereka, tapi justru orang kita yang masih menjadi muhibin mereka. Dan kalau bukan itu mungkin juga suruhan dengan bayaran. Duan-duan kita menjadi liar,
bahwa ini perbuatan-perbuatan yang selama ini membenci Gus Abbas Buntet dengan pencerahan-pencerahannya. Setelah dari Malang, itu kemudian beliau ini hadir di Wonogiri. Bagaimana antusiasmenya PCNU Wonogiri waktu itu. Bahkan sebelum beliau datang ini ada apel akbar Banser dan Pagar Nusa. Lantas dilanjutkan dengan Khol Wali Songo. Dan beliau yang mengisi pengajian di situ. Di situ juga saya perhatikan pidato-pidato pengajian beliau ini luar biasa mencerahkan supaya kita ini tidak terlena dengan doktrin-doktrin yang pada ujungnya sebenarnya membodohi kita, dan supaya kita ini tetap menjadi inlander budak atas nama agama kepada oknum-oknum Balawi. Sudah jelas seperti itu. Karena kepanasan itulah di mana-mana kalau Gus Abbas Buntet mau ngisi ceramah selalu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mengiringinya. Ya seperti di Tegal ini, banner dicoret-coret rasis, bahkan foto beliau juga dipilok, dan ini sudah dilaporkan. Semoga cepat ketangkap oknumnya, mau apa dia, suruhan siapa, kalau orang bayaran dibayar berapa dan siapa yang membayarnya. Atau ada pihak-pihak lain yang karena ini suasana pilpres kampanye, ada seseorang atau oknum atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa ini. Kita dukung terus supaya kita ini tambah cerdas siapa mereka sebenarnya. Yang klan-klannya ini dari zaman sana pun sudah tertolak marganya. Asgab, Smith, Barokbah, Aidit, Munawar. Al-Munawar itu juga ditolak di sana, tidak diakui sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Belakangnya Munawar ada seseorang, beliau pernah jadi Menteri Agama, bahkan kemarin menolak, menganggap remeh tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kita rapatkan barisan, jayalah selalu NKRI, aman damai, salam untuk saudara-saudara Tegal. Maju terus, rapatkan barisan, jaga kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang jelas mencerdaskan kita dengan pikiran-pikiran yang mendobrak doktrin-doktrin yang tidak benar selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.